Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 6 September 2023, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Damai, berilah kiranya kami kedamaian bila kami mendengarkan sabdamu, dan berkenanlah menghidupi harapan kami berkat Yesus Putramu terkasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan tegas dan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan banyak orang sakit lainnya. Kehadiran Yesus benar-benar membawa kegembiraan. Orang-orang yang selama bertahun-tahun hidup menderita karena sakit yang tak kunjung sembuh mengalami kesembuhan total, dan mereka amat gembira. Yesus tidak hanya memberikan kegembiraan, tetapi ia juga mengembalikan hidup dan masa depan mereka. Dengan badan yang kembali sehat, mereka dapat bekerja dan melanjutkan hidup secara lebih baik. Orang-orang itu dengan senang hati menerima Yesus, dan mereka juga menjadi percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, yang juga telah dipanggil untuk menjadi pengikutnya, yang diawali dengan ketika kita berlangkah maju bersama
untuk menerima sakramen pembaptisan, entah ketika kita menerima baptisan bayi maupun ketika baptisan dewasa. Kita juga diutus untuk mampu memberitakan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Iman yang kita miliki tidak hanya untuk kehidupan dan keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diutus untuk membuat orang yang sedih menjadi gembira, orang yang sedang bingung mendapatkan pegangan, orang yang sedang galau mengalami ketenangan, yang sedang sakit mempunyai keberanian, yang sedang berada di jalan yang salah bisa kembali hidup benar, dan masih banyak hal-hal baik lainnya yang harus kita lakukan, kerjakan sebagai murid-murid Yesus dan sekaligus sebagai kesaksian hidup kita. Orang beriman siap hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain yang dijumpai, bukan sebaliknya, yakni menjadi batu sandungan bagi sesama. Karena itu, sangat tepatlah lagu rohani yang mengatakan, hidup adalah sebuah anugerah. Selagi masih ada kesempatan, hendaklah kita mempergunakan hidup kita ini sebagai sarana untuk melayani Tuhan dan sesama. Sehingga ketika kita sudah tidak berdaya, kita tidak menyesal karena hidup kita telah menjadi berkat bagi sama dan pengabdian kita kepada Tuhan telah membuahkan hasil yang berlimpah-limpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, hidup kita hanyalah sementara. Maka selama Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita menikmati hidup ini, mari kita berlangkah bersama, bergandengan tangan, saling bahu-membahu untuk menjadikan hidup kita sebagai berkat bagi sesama. Mari kita setia menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Lewat tugas dan panggilan kita masing-masing itulah kita akan menjadikan hidup kita sebagai berkat bagi sesama dan sebagai sarana untuk mengabdi kepada Tuhan. Mari terus berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, mewartakan Injil lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga pada akhirnya nanti kita boleh menikmati hidup berbahagia bersama dengan Allah, karena kita telah setia di jalan salib kita masing-masing. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.